Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Mari kita sama-sama saling mendoakan. Semoga kita senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan segala urusan-urusan dan rezeki-rezekinya. Dijaga dari segala mara bahaya dan bencana. Dilindungi dari segala penyakit-penyakit lahir dan batin, medis dan non-medis. Serta dari segala gangguan-gangguan jin, sihir-sihir, santet, teluh, guna-guna, pelet, dan sejenisnya. Bagi saudara-saudaraku sekalian yang sampai hari ini masih mengalami penyakit atau energi-energi negatif masih melekat di dalam tubuhnya atau di dalam rumah, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala sembuhkan dan angkat segala penyakit-penyakit tersebut serta energi-energi negatif yang ada pada diri kita dan di sekeliling kita. Amin ya rabbal alamin. Dalam sesi kali ini saya ingin mengajak kepada saudara-saudariku sekalian untuk menyaksikan satu testimoni dari salah seorang jamaah di channel Quranic Therapy, di mana alhamdulillah biiznillah atas kuasa dan ridha Allah beliau diberikan kesembuhan oleh Allah. Tetapi proses kesembuhan ini tidak semudah yang kita bayangkan ya. Ada proses-proses yang beliau lalui ya, di mana pertama kali beliau ketemu channel kami, kemudian akhirnya beliau kemudian melakukan terapi ruqyah mandiri, dan lalu kemudian melakukan terapi ruqyah melalui video call, dan dengan kemudian setelah itu beliau menggunakan ya produk bidara yang dikirimkan oleh kami. Nah, oke, jamaah sekalian, mari kita dengarkan bagaimana kesaksian dan apa yang menjadi perjalanan beliau mengalami penyakit selama beberapa waktu, di mana keluarganya dari Oke, baik Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, gimana kabar, sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, di sini kita bersama jamaah dari berbagai wilayah ya, dari ya Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Filipina, Hong Kong, yang ada di Taiwan, Jepang, Korea, Amerika, Kanada, yang di negara Eropa, Jerman, Belgia, Belanda, Italia, Inggris, ataupun juga yang ada di India, Pakistan, Bangladesh, dan saudara-saudara kita yang ada di seluruh Indonesia, di penjuru Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Insyaallah Ibu, di sini saya ingin berbagi ya, atau kemudian ingin kepada Ibu, ingin menanyakan atau mungkin memberikan satu testimoni kesaksian kepada jamaah agar apa yang Ibu alami dan saat ini dengan kesembuhan yang Ibu rasakan saat ini bisa cerita dari awal ya Bu ya, dari awal sampai saat ini apa-apa saja yang Ibu sudah amalkan, apa yang Ibu lakukan bersama channel kami selama ini. Oke, silahkan Ibu bercerita langsung saja Bu ya. Oke, silahkan. Ustadz, saya cerita dari kejadian pengalaman saya di teror ya Pak Ustadz. Oke, baik. Kejadian awal saya di teror, pertama ada di teras itu ada kodok dan tanah kuburan. Selama 12 tahun itu ya ada benda yang jatuh, ada suara benda yang jatuh di atap, ada benda-benda yang jatuh dilempar di teras room tuh. Terus akhirnya kemarin 1 Muharram saya diteror juga sampai cermin pecah Pak Ustadz, menjelang 3:30 pagi menjelang subuh. Terus akhirnya saya berdoa, ya Allah kirimkan aku malaikat untuk membantu permasalahan saya yang ruwet selama 12 tahun ini saya mendapat teror. Akhirnya saya menemukan channel YouTube Terapi Ruqyah Pak Ustadz. Selama 35 hari saya ikutin terapi ruqyah mandiri. Antara lain mengembalikan sihir pada pemiliknya, pagar diri dan rumah, membinasakan orang zolim, membakar jin, dan melepaskan ikatan sihir. Setelah itu, saya
berembuk sama keluarga karena setiap saya habis terapi ruqyah mandiri Pak Ustadz, ada kejadian yang bau sangit, terus bau kabel kebakar, bau daging hangus, bau ayam hangus, terus ada bau kopi, itu disanggrek kayak orang kampung suka nyanggrek kopi gitu Pak Ustadz. Akhirnya saya memutuskan konsultasi sama Pak Ustadz dan disarankan untuk ruqyah video call dan konsumsi herbal. Dan kejadian yang saya alami setelah ruqyah dan mengonsumsi herbal, setelah diruqyah itu saya dari kepala mengeluarkan benda hitam, warna hitam 3 biji Pak Ustadz. Terus ini ruqyah yang pertama. Ruqyah kedua pada anak saya. Anak saya juga habis diruqyah video call. Pada saat itu habis maghrib, setiap habis maghrib saya kan rutin memutar video ruqyah terapi. Pada waktu itu saya memutar menutup jalan masuknya jin, sihir, dan santet. Terus tiba-tiba anak saya merasa seperti masuk angin dan minta dikerok. Lalu saya kasih air daun bidara, maksudnya untuk mandi. Tapi tiba-tiba di punggung anak saya ada benda yang jalan, merasa itu. Akhirnya pas dilihat ternyata ada kelabang Pak Ustadz di punggung anak saya. Itu yang mengikuti ruqyah keduanya. Oke. Oh, jadi ada keluar kelabang dari punggungnya Ibu ya? Ada keluar kelabang. Kelabangnya masih ada Bu? Bisa diperlihatkan kepada jamaah kelabangnya? Apa bentuk kelabangnya masih ada nggak? Bisa diperlihatkan, mohon maaf. Masih ada nggak Pak? Kemarin sih sama bapak saya ditaruh di depan, tahu hilang enggak? Kelabangnya kecil gitu, merambah pas itu. Karena kan habis kan itu Pak Ustadz, okay. Habis saya kerok, maksudnya ini sana mandi gitu. Pas belum sempat ngambil air yang itu, air dicampur dengan herbal daun bidara, tiba-tiba merasa ada kremet gitu di punggung. Oke. Ini udah mati Pak Ustadz. Nggak apa-apa, coba diperlihatkan Bu, kalau bisa sebagai bukti ya. Oke, silahkan. Ibu wajahnya jangan diperlihatkan wajahnya Bu. Oh iya, Ibu, Ustadz. Ibu cukup diperlihatkan kelabangnya aja. Oke, jamaah, ini kita bisa lihat kelabang ini nyata ya, makhluk kelabang benar, bukan kelabang goib tapi zohir. Di mana ibu ini ketika melakukan terapi ruqyah mandiri menggunakan daun bidara dan sabun bidara Ibu. Ibu pakai sabun bidara atau apa Bu? Ya, pakai sabun bidara, terus serbuk bidara, terus daunnya juga Pak Ustadz. Saya campur aja itu. Oh. Dari ini udah kena serbuk bidara Pak Ustadz. Oke. Boleh diperlihatkan Ibu. Mohon maaf. Jamaah coba kita lihat ini ya. Ini kelabangnya. Ini kelabang nih. Oh ya. Pak Ustadz. Bisa dekatkan lagi kelabangnya, mana Ibu kelabangnya? Oke, agak didekat lagi. Ini. Oke. Itu. Oh, kelabangnya udah mati ya Bu ya? Udah. Ini saya taburin serbuk daun bidara Pak Ustadz. Oke. Masya Allah, subhanallah. Jadi Ibu bisa cerita yang mengenai biji keluar dari kepala itu memang setelah tidur pada saat Ibu melakukan terapi ruqyah mandiri dan menggunakan sabun bidara. Itu keluar dari kepala biji-bijian ya? Iya Pak Ustadz. Biji dari kepala saya. 3 biji. Oke, baik. Kalau yang keluar kelabang ini anaknya Ibu, putranya Ibu ya? Ya, putra saya Pak Ustadz. Kalau yang keluar dari kepala biji itu saya sendiri. Oke, baik. Anak ya. Ibu anak mengalami kejadian yang luar biasa Pak Ustadz. Oke, baik. Ibu kalau boleh berbagi kepada jamaah, kira-kira Ibu selama terapi ruqyah itu berapa kali Ibu menyaksikan video kami dan bacaan zikir atau doa-doa apa saja yang Ibu lantunkan ya, yang Ibu ucapkan, yang Ibu panjatkan kepada Allah. Silahkan Ibu berbagi Ibu. Ya. Selain saya setiap ini kan rutin saya memutar video-video terapi ruqyah Pak Ustadz. Terus ya saya berdoa supaya pertama sihir dikembalikan pada pengirimnya, terus kedua keluarga saya disembuhkan dari penyakit-penyakit kalau memang berasal dari
kiriman-kiriman santet gitu Pak Ustadz. Oke. Oke. Kalau bacaan-bacaan seperti ruqyah mandiri pakai surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas suka dipakai Bu ya, diputar ya? Dipakai Pak Ustadz, Oke. dipakai. Baik. Ya. Kalau Semua arahan dari Pak Ustadz saya pakai semua. Oke. Kalau madu ruqyah Ibu konsumsi madu ruqyah Ibu? Madu ruqyah konsumsi Pak Ustadz, ada madu ruqyah, ada face care, ada serbuk, ada sabun, ada daun bidara. Terus apa lagi ya? Itu Minyak bidara? minyak telon buat anak saya, buat cucu. Oke, baik. Oke, baik Ibu ya. Jadi pada intinya Ibu ini selama proses terapi ruqyah mandiri ini membutuhkan waktu selama 35 hari Bu ya? Nah, iya, sengaja saya pikir sampai 35 hari, coba sebulan gitu, kurang lebih sebulan. Saya terusin gitu Pak Ustadz. Pada terakhir yang hari ke-35 itu, HP saya error Pak Ustadz. Oh, error. Lagi muter video, tiba-tiba ini loncat, nelpon ke teman-teman, apa ke saudara gitu Pak Ustadz, aneh banget. Oh. Jadi saya runding sama keluarga, gimana ini kok aneh banget ya. Itu hari ke-35 harinya Pak Ustadz. Yang HP saya udah dibetulin, lagi muter, lagi setengah perjalanan ngikutin ruqyah, tiba-tiba error. Nanti nelponin ke orang-orang, ke teman apa ke saudara gitu. Akhirnya saya memutuskan coba konsultasi dah sama Pak Ustadz gitu, anak saya, suami saya Pak. Akhirnya kan saya konsultasi sama Pak Ustadz, diarahkan untuk itu mengikuti video call dan mengkonsumsi herbal ruqyah. Oke, baik. Sekarang keadaan rumah gimana Bu? Keadaan rumah, keadaan ibu, bapak, anak-anak, putra-putri sekarang keadaannya gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Ustadz, berkat doa Pak Ustadz juga dan saudara-saudara keluarga saya sudah sehat. Alhamdulillah Pak Ustadz. Biiznillah. Kemarin merasa sesak-sesak juga udah sembuh Pak Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Maha Kuasa Ibu ya, makhluk tak punya kuasa. Oke, iya. Ibu terima kasih banyak atas testimoninya. Insya Allah mudah-mudahan jadi inspirasi ya, atau sekaligus juga jadi motivasi bagi jamaah sekalian. Jadi mungkin Ibu bisa memberikan motivasi apa, saran-saran atau motivasi kepada jamaah yang sampai hari ini kok katanya sihirnya kok gangguan jinnya kok masih terasa gitu. Ibu coba berikan semangat kepada jamaah insya Allah ya. Oke, silahkan Bu. Kita percaya sama Allah, semua penyakit katanya ada obatnya. Terus kedua kali saya tetap semangat dan jangan putus asa Pak Ustadz. Oke. Saya juga ini pokoknya sekarang belum, barangkali besok, saya gitu prinsip saya Pak Ustadz. Oke, baik. Oke. Terus kira-kira saran-saran apa yang sebaiknya Ibu sarankan kepada jamaah yang lain? Kira-kira apa lagi Ibu? Saran saya ya jangan putus asa ya Pak Ustadz, untuk berusaha, berdoa, pasti ada jalan, dikasih jalan sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke jamaah, Ibu terima kasih banyak atas kesaksiannya. Mohon maaf. Ya terima kasih banyak ya. Nanti kita insya Allah sambung ya. Insya Allah taala. Terima kasih banyak. Salam buat keluarga Ibu ya. Ya terima kasih juga Pak Ustadz. Monggo ya, semoga selalu dijaga, dilindungi Allah, tetap selalu berdoa. Jangan lupa bahwasanya syaitan dan pala barang tentaranya tidak pernah berhenti mengganggu dan menggoda. Tapi yakinlah bahwa mereka itu makhluk, sedangkan Allah itu Khalik. Kalau kita sudah dijaga oleh Allah selaku Khalik, maka tidak ada satu kekuatan pun yang bisa mencelakai kita. Andai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam anna al-ummata la yajtama'u 'ala yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka." Andai kata seluruh manusia dan jin sejagat sedunia ini berkumpul untuk mencelakaimu, untuk memudaratkanmu, untuk menyantetmu, menyihirmu, mempeletmu, untuk menjatuhkan dirimu, untuk memberikan keburukan, mereka tidak akan bisa melakukan kecuali apa yang ditakdirkan oleh Allah. Kecuali kehendak Allah.
Jadi artinya apa? Kalau Allah tidak berkehendak, Allah sudah menjaga diri kita, Allah sudah melindungi kita, maka tidak ada satu kekuatan pun yang bisa membendungnya. Tidak ada satu kekuatan pun, baik itu dari kalangan manapun, dari kekuatan sihir manapun, santet manapun, kalau Allah sudah menjaga, Allah sudah melindungi kita, yakinlah insyaallah ta'ala kita akan terjaga, kita akan terlindungi dari segala mara bahaya, bencana, dan segala hal-hal buruk yang lainnya. Oke Ibu? Tetap semangat Ibu ya. Selamat bekerja terus, beraktivitas. Semoga Allah lancarkan rezekinya, mudahkan urusannya. Allah jaga dari segala gangguan-gangguan jin, sihir, santet, teluh guna-guna, dan sejenisnya. Dan Allah lindungi keluarga, rumahnya Ibu. Dibenteng. Jangan lupa, Ibu lakukan selalu ruqyah pembentengan. Pembentengan diri, pembentengan rumah, pembentengan usaha, toko ya. Kalau Ibu punya toko atau warung, bisnis, dan lain sebagainya. Oke? Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, jamaah sekalian, kita sudah mendengarkan testimoni dari jamaah channel Quranic Therapy. Pada saudara-saudaraku sekalian, sekali lagi, apa yang disampaikan Ibu tadi adalah satu testimoni yang nyata, real, bahwa alhamdulillah biiznillah ta'ala mereka disembuhkan oleh Allah atas kuasa dan ridha Allah. Oke, saudaraku, di sini saya ingin memberikan satu tips ya, untuk mendampingi proses terapi ruqyah mandiri. Ada baiknya saudaraku, apabila saudaraku ada di sekelilingnya atau di sekitar tempatnya menjual daun bidara, boleh beli di sekelilingnya atau di tempat mana saja. Tetapi di sini kami ingin menawarkan ya, pada saudaraku yang sulit untuk menjumpai daun bidara, di sini saya ingin menawarkan produk daun bidara ruqyah. Ada daun bidara ruqyah ini kita bisa pakai untuk mandi ya. Oke, di sini juga ada serbuk bidara, bisa kita jadikan teh bidara ruqyah. Kita campur dengan madu ruqyah. Madu yang insyaallah ta'ala madu yang berkarakter lembut, manis ya. Tidak mengganggu lambung. Bagi kawan, bagi saudaraku, siapapun yang mengidap penyakit lambung, ini sangat baik untuk lambung ya, tidak bermasalah insyaallah. Di sini juga ada fresh care ya. Ini aromaterapi dari produk bidara juga ya, dimana fresh care ini bisa kita jadikan sebagai sarana media ya untuk kita hirup nih fresh care ini ya. Jadi rasanya sangat menyejukkan ya. Kita bisa hirup. Kepada saudaraku yang ada gangguan jin atau sihir, insyaallah dengan membaca surat Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas, kita niatkan kepada Allah lalu kita hirup, maka biasanya ada reaksi muntah ataupun sendawa dan lain sebagainya melalui fresh care ini dengan izin Allah. Nah, ada juga di sini ada sabun bidara untuk kita bisa pakai mandi ya. Sabun bidara ini sangat baik ya untuk membantu terapi ruqyah mandiri. Kita bisa pakai. Ada minyak telon bidara. Minyak telon bidara ini terbuat dari ekstrak daun bidara untuk kita oleskan apabila setelah habis ruqyah itu pegel ya. Badan kita pegel atau sakit, kita bisa oleskan memakai minyak bidara ini. Bisa untuk anak-anak kita juga ya. Apabila habis masuk angin atau ada gangguan-gangguan jin, bisa kita oleskan ke seluruh badannya. Oke, saudara-saudaraku sekalian, demikianlah. Semoga testimoni kesaksian tadi bermanfaat bagi kita untuk kita menjadi inspirasi ya, untuk terus bersemangat menjalani kehidupan. Jangan pernah berputus asa saudaraku. Apabila kita ada penyakit lahir, batin, medis dan non medis, yakinlah ma anzalallahu da'an illa anzalallahu dawaan. Tidaklah Allah turunkan penyakit, melainkan pasti Allah turunkan obatnya, penawarnya. Dan jangan berputus asa saudaraku. Terus rutin lakukan terapi ruqyah mandiri. Ikuti video-video kami. Minimal sisahkan waktu sehari saja untuk saksikan video saya. Minimal 10 video saja. Ikuti cara-cara dan langkah-langkahnya. Insyaallah rasakan perubahannya. Dengan izin dan kuasa Allah, kita akan mendapatkan keberkahan dari ayat-ayat dan doa-doa yang dibacakan. Amin ya rabbal alamin. Oke? Share video ini, bagikan pada saudara-saudara kita yang lainnya di grup-grup, di Facebook, di Instagram, ataupun di WhatsApp, di media sosial lainnya. Raih amal soleh, raih amal jariyah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warzuqna kamal al-mutaba'ati la zahira wa batina ya arhamar rahimin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.